Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surat Yasin merupakan surat ke-36 dalam Al-Quran dan terdiri dari 83 ayat. Surat ini diturunkan di kota Makkah, disebut sebagai surat Makkiyah. Kandungan surat Yasin cukup luas, meliputi pokok-pokok keimanan, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan kematian, hari akhir, serta kisah perjuangan para syuhada dan pendakwah. Lantas apa saja 17 keistimewaan surat Yasin tersebut? Yang pertama, diampuni dosa-dosanya. Keistimewaan surat Yasin yang pertama dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tabrani, di mana disebutkan bahwa seseorang yang membaca surat Yasin di malam hari, maka keesokan paginya dosa-dosa orang tersebut akan diampuni. Siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari dengan mengharap keridhaan Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Yang kedua, dianggap mati syahid. Dalam riwayat At-Tabrani juga dijelaskan bahwa seseorang yang rutin membaca surat Yasin setiap malam, maka ia akan dipermudah ajalnya dan ia meninggal dalam keadaan syahid. Barang siapa yang membiasakan baca Yasin setiap malam, maka tanpa terduga dia menemui ajalnya, maka matinya dalam keadaan syahid. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga, mempermudah segala urusan. Membaca surat Yasin juga dipercaya dapat mempermudah berbagai masalah hidup, misalnya masalah hutang piutang, pertikaian, dan sebagainya. Barang siapa yang membaca surat Yasin dari pagi hari, maka pekerjaan di hari itu dimudahkan dengan keberhasilan, dan jika membacanya di akhir suatu hari, maka tugasnya hingga pagi hari berikutnya akan dimudahkan juga. Yang keempat, mendapatkan ketenangan hati. Membaca Al-Quran sama halnya dengan berzikir, dan seseorang yang memperbanyak zikir, maka hatinya akan tenang. Begitulah keutamaan orang-orang yang rajin membaca surat Yasin atau surat lainnya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang kelima, terhindar dari siksa kubur. Siapa sih yang tidak takut akan siksa kubur? Hanya membayangkan saja sudah bisa membuat bulu kuduk merinding. Keistimewaan surat Yasin yang luar biasa ini diyakini bisa meringankan kita dari siksa kubur yang mengerikan. Barang siapa yang mengunjungi makam seseorang dan membacakan surat Yasin, maka pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan siksa kubur mereka dan diberikannya kebaikan bagi sejumlah penghuni kubur di perkuburan itu. Yang keenam, mempermudah sakratul maut. Membaca surat Yasin juga dipercaya dapat membantu sakratul maut agar lebih mudah, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Membaca surat Yasin di sisinya banyak akan menurunkan banyak rahmat dan berkah dan memudahkan keluarnya ruh. Disunahkan membaca surat Yasin di samping seseorang yang sedang menghadapi kematian. Yang ketujuh, meningkatkan keimanan.
Apabila kita membaca surat Yasin dengan memahami artinya, maka kita akan memahami betapa besar keagungan Allah, betapa mengerikannya kematian, dan bagaimana perjuangan para pendakwah di masa lalu demi membela Islam. Tentunya hal ini bisa membuat keimanan kita semakin bertambah. Yang kedelapan, segala hajat dikabulkan. Apabila ada keinginan atau hajat yang dikehendaki, maka dengan membaca surat Yasin diyakini urusan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang membaca surat Yasin sepenuhnya dan saat mencapai pada ayat 58 surat Yasin tersebut diulang sebanyak 7 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah dan mengabulkan hajatnya. Yang kesembilan, membantu pengampunan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca surat Yasin untuk memohon ridha Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Yang ke-10, memperoleh pahala berlipat ganda. Dalam riwayat At-Tirmizi dan Ad-Darimi, mereka menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan bahwa surat Yasin adalah jantung Al-Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran akan diberikan pahala sama seperti 10 kali membaca Al-Quran. Yang ke-11, mendapatkan kemuliaan. Pada dasarnya, setiap surat di Al-Quran itu baik. Dengan membaca Al-Quran secara rutin termasuk surat Yasin, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, dianugerahkan kedua ibu bapaknya mahkota di hari kiamat. Cahayanya mahkota lebih baik dari cahaya matahari di rumah-rumah dunia. Kalaulah demikian itu matahari berada di rumahmu dipenuhi dengan sinarnya, maka apa sangkaan kamu terhadap yang beramal dengan ini Al-Quran? Hadis riwayat Abu Daud. Yang ke-12, dianggap sebagai keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajin membaca Al-Quran termasuk surat Yasin memiliki keistimewaan yang luar biasa. Salah satunya akan dianggap keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pemaparan dalam hadis sahih. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau Rasulullah SAW ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah Ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang ke-13, pemberi syafaat di hari akhirat kelak. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena ia Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-14, jiwa akan bersih. Dengan rutin membaca Al-Quran dapat membuat jiwa kita menjadi bersih. Ini bisa diibaratkan laksana bunga yang beraroma harum. Tentunya keistimewaan ini berlaku untuk semua surat dalam Al-Quran termasuk Yasin. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah al-atrujah yang aromanya wangi dan rasanya enak. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah tamar, kurma, tidak ada yang aromanya namun rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik namun ia rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah raihana yang aromanya wangi namun rasanya pahit. Sedangkan perumpamaan seorang munafik yang tidak rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah yang tidak memiliki aroma dan rasanya pun pahit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-15, memberi cahaya di kegelapan. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran, sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari, maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang ke-16, memperoleh pahala seperti orang bersedekah. Orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Yang ke-17, memperoleh cahaya di hari kiamat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendengar satu ayat daripada kitab Allah Al-Quran, tulis baginya
satu kebaikan yang berlipat ganda. Siapa yang membacanya pula baginya cahaya di hari kiamat. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 17 keistimewaan surat Yasin yang sangat luar biasa. Semoga kita semua senantiasa mengamalkannya minimal 1 kali setiap hari. Dan semoga dengan senantiasa membaca surat Yasin secara rutin setiap hari menjadi penolong kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.